Otak kita itu luar biasa loh. Setiap otak itu unik, dibentuk oleh banyak hal. Seperti sidik jari, tidak ada dua otak yang persis sama. Perbedaan inilah yang membuat kita menjadi diri kita sendiri. Ayo, kita mulai perjalanan untuk menjelajahi keberagaman otak manusia yang menakjubkan. Kita akan mempelajari hal-hal yang membentuk kemampuan berpikir kita. Kita akan mengungkap pengaruh gen dan lingkungan yang membentuk jalur-jalur saraf di otak kita. Memahami hal-hal ini penting sekali, supaya kita bisa menghargai asal-usul kelebihan dan kekurangan kita dalam berpikir. Perjalanan ini bukan hanya tentang memahami perbedaan, tapi juga tentang merayakannya. Ini tentang menciptakan masyarakat yang menghargai setiap perjalanan kognitif individu. Ikuti terus video ini. Kita akan mengungkap rahasia otak dan menemukan keindahan neurodiversitas. Otak kita dibentuk oleh kombinasi antara bawaan lahir dan pengaruh lingkungan. Gen adalah fondasinya, seperti cetak biru untuk perkembangan otak. Gen memengaruhi struktur otak dan bagaimana sel-sel saraf kita berkomunikasi. Tapi, gen bukan satu-satunya faktor. Lingkungan juga berperan penting. Sejak kita lahir, pengalaman mulai membentuk otak kita. Masa kecil adalah periode perkembangan otak yang pesat. Di masa ini, otak kita sangat peka terhadap pengaruh luar seperti nutrisi, kasih sayang, dan juga stres. Bayangkan otak kita seperti kebun. Gen adalah tanah, benih, dan sinar matahari. Pengalaman kita adalah tukang kebunnya, yang merawat jalur saraf dan membentuk lanskap pikiran kita. Kombinasi antara bawaan lahir dan pengaruh lingkungan inilah yang menghasilkan keberagaman kognitif manusia yang luar biasa. Sekarang, kita bahas lebih dalam tentang faktor genetik yang memengaruhi perkembangan otak. Ada dua gen yang menarik perhatian para peneliti COMT dan BDNF. Kedua gen ini berperan penting dalam membentuk jaringan komunikasi otak. Mereka memengaruhi bagaimana sel-sel saraf kita berkomunikasi satu sama lain. Gen COMT bertugas mengatur dopamin, zat kimia otak yang penting untuk perhatian, motivasi, dan belajar. Variasi pada gen COMT dapat memengaruhi kadar dopamin di otak, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam rentang perhatian, kontrol impuls, dan fleksibilitas kognitif. Sedangkan BDNF, itu seperti pupuk untuk otak, mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel-sel saraf. Variasi pada gen BDNF dapat memengaruhi neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Ini hanya dua contoh bagaimana gen dapat memengaruhi perkembangan otak. Para peneliti terus menemukan hubungan genetik baru dengan kemampuan kognitif dan perbedaan perkembangan saraf. Memahami pengaruh genetik ini dapat memberikan wawasan berharga tentang asal-usul keberagaman kognitif. Bagian 4. Kekuatan pengalaman membentuk otak melalui interaksi awal. Gen menyediakan cetak biru, tetapi pengalaman kitalah yang menjadi arsitek otak kita. Pengalaman masa kecil, khususnya, memiliki dampak yang besar pada perkembangan otak. Kualitas pengasuhan yang kita terima, paparan kita terhadap bahasa dan musik, dan bahkan stres yang kita alami, dapat membentuk jaringan otak kita. Bayangkan seorang anak belajar bermain piano. Dengan setiap nada yang dimainkan, koneksi saraf baru terbentuk dan diperkuat di otak. Semakin banyak anak berlatih, semakin kuat koneksi ini, yang mengarah pada peningkatan keterampilan musik. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana pengalaman membentuk otak kita. Pengalaman positif, seperti kasih sayang dan interaksi yang merangsang, memelihara perkembangan otak yang sehat. Di sisi lain, pengalaman buruk, seperti penelantaran atau trauma, dapat berdampak buruk pada struktur dan fungsi otak. Pengalaman awal ini meletakkan dasar bagi kemampuan kognitif kita, dan membentuk potensi belajar kita. Bagian 5. Permadani kognitif, menggabungkan kecepatan pemrosesan, memori, dan perhatian. Interaksi antara gen dan pengalaman menghasilkan permadani kemampuan kognitif yang kaya. Beberapa individu mungkin unggul dalam memproses informasi dengan cepat, sementara yang lain mungkin memiliki bakat untuk mengingat detail. Perhatian, memori, dan kecepatan pemrosesan semuanya saling berhubungan, masing-masing saling memengaruhi. Kecepatan pemrosesan mengacu pada seberapa cepat otak kita dapat menerima dan memahami informasi. Anggap saja sebagai batas kecepatan jalan raya kognitif kita. Memori, di sisi lain, adalah kemampuan kita untuk menyimpan dan mengambil informasi. Ini seperti sistem pengarsipan otak menyimpan pengalaman dan pengetahuan kita. Perhatian bertindak sebagai sorotan kesadaran kita,
memfokuskan sumber daya mental kita pada informasi yang relevan. Kemampuan kognitif ini tidak beroperasi secara terpisah. Mereka bekerja sama, memengaruhi pembelajaran, pemecahan masalah, dan kinerja kognitif secara keseluruhan.